Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu, tanggal 24 Januari 2021 adalah sebagai berikut. Petugas ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ina Sisani SSN sebagai pembawa firman Tuhan. Liturgus, Pendeta Pastria Ekatara STH. Warta Jemaat dan pembacaan Alkitab oleh saya sendiri, Wihandri. Pianis, Ian Anjoanu. Kami mengucapkan selamat atas diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Waldi Rodiardo Purba dan Saudari Wendy Amelia Sihombing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga saudara berdua. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada minggu ini. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani dapat menghubungi Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A Cawang, Jakarta Timur. Dan bagi jemaat yang ingin mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta dapat mengirimkan persembahan melalui rekening BNI atas nama Jemaat GKE DKI Jakarta dengan nomor rekening 60070000078. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu ini, hari istirahat ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Mari berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita renungkan kembali segala hal yang telah kita lakukan di dalam hidup kita sambil menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 37, Bila Kurenung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami manusia, bahkan juga seluruh alam ciptaan-Mu. Kami seringkali mementingkan diri kami sendiri dan lupa untuk berbelas asih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekeliling kami. Kami juga seringkali lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami seringkali mengandalkan diri sendiri dan lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Namun kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kasih-Nya tak terbatas, telah memungkinkan dan melayakkan kami pada saat ini untuk beribadah kepadamu. Biarlah kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 62 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kembali kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami boleh mampu untuk mengerti dan memahami firman ini. Terlebih Tuhan, Engkau mencurahkan bagi kami roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga kami mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau sendiri yang berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Mazmur 62 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Perasaan tenang dekat Allah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada mereka neraca, mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memulai perenungan ini dengan sebuah ilustrasi yang saya ambil dari sebuah internet, yaitu sebuah kisah di negeri Jepang. Ada sebuah perguruan silat yang terkenal. Suatu saat seorang pendeta tua yang juga adalah guru besar di perguruan tersebut dan muridnya yang masih muda melakukan sebuah perjalanan. Suatu ketika mereka melewati sebuah sungai yang lebar dan berarus deras, di tepian sungai itu tampak ada seorang wanita cantik yang takut untuk menyeberangi sungai itu dan menunggu orang-orang untuk membantunya menyeberangi sungai. Sang murid yang jarang bertemu wanita di perguruannya terpesona sekali melihat wanita tersebut. Namun ia memilih diam saja demi menghormati sang guru dengan apa yang diajarkannya selama ini. Melihat orang yang butuh bantuan, sang guru bijak pun mendekati wanita tersebut dan menawarkan bantuannya untuk menyeberangkannya melewati sungai. Dan kemudian sang guru menyeberangkan sang perempuan ini ketika ia mengatakan iya. Namun dalam perjalanan sang murid merasa bahwa ia menggerutu dalam hatinya karena kok sang guru harus menolong perempuan itu. Ia berpendapat seharusnya sebagai seorang guru yang bijak tidak selayaknya menggendong wanita cantik itu karena akan menurunkan wibawa dan karismanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih,
Ketika sampai di perguruan, sang murid lalu mengatakan kepada gurunya, dia tidak tahan lagi, gerutunya itu dia sampaikan. Lalu guru bijak itu dengan lembut tanpa marah berkata kepada muridnya, "Anakku, wanita cantik itu tadi sudah lama saya turunkan di pinggir sungai. Saya bantu dengan hati yang bersih dan telah kulupakan. Tetapi kenapa engkau hingga sampai kini tetap menggendongnya dalam pikiranmu? Bersihkanlah pikiranmu, muridku. Tadi saya membantunya dengan hati yang bersih. Jangan engkau mengembangkan pikiran-pikiran yang lain. Membuat kalut di pikiran sebab kadangkala setan membisikkan pikiran jelek. Jika kita pelihara pikiran jelek tersebut, maka akan membuat kita terjebak dalam pikiran kita sendiri dan kita tidak menemukan ketenangan." Cerita lama di atas adalah juga semacam cerita simbolik yang menggambarkan bagaimana manusia perlu kejernihan hati dan kebersihan pikiran dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Dan perempuan tadi adalah sebuah gambaran pesona dunia yang begitu menawan. Harta, kekayaan, jabatan tinggi, harta benda, dalam realita kehidupan seringkali mempesona kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga kadang memiliki pengharapan kepada hal-hal dunia ini. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat berbeda dengan Daud dalam Mazmur 62 ini. Ketenangan diyakini akan membawa dampak positif pada pikiran, hati, dan hidup. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenang bisa diartikan dengan tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, dan tentram. Kata tenang terlihat memang sederhana dan simpel, tetapi belum tentu semua orang bisa meraihnya dengan mudah. Di dalam Mazmur 62 ayat 5 sampai ayat yang ke-12, Daud berbicara untuk kita bahwa di dalam Tuhan kita dapat memperoleh ketenangan. Tenang adalah langkah kita atau langkah bagi kita untuk menyikapi segala persoalan kehidupan. Daud memiliki keyakinan bahwa apapun yang ia miliki atau segala kejayaan manusia tidak akan dapat menolongnya. Tetapi hanya ketika ia dekat Allah saja, ia akan merasakan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, Daud mengajak umat Israel untuk bersandar kepada Tuhan dan dia tidak berkata bahwa aku bisa tenang kalau hartaku banyak. Karena ia memahami bahwa apa yang ia miliki suatu saat bisa lenyap dan habis. Daud juga tidak menyebut bahwa aku tenang karena aku adalah penguasa nomor 1 di kerajaan Israel. Dan dalam ayat yang kelima digambarkan jika Daud dalam situasi yang terhimpit. Namun di ayat 6 hingga 9, Daud menemukan sumber ketenangan sejati, yaitu di dalam Allah. Ia merasa tenang ketika ia bergaul akrab dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jika seandainya Daud sudah merasa tenang saat menjadi seorang raja dan memiliki pasukan tempur yang hebat yang akan melindunginya dari para musuhnya, namun mengapakah dia masih berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang? Kata hanya bermakna penegasan bahwa satu-satunya dan sekaligus pengakuan Daud bahwa hanya Allah satu-satunya penyelamat dan satu-satunya sumber pengharapan. Daud benar-benar tahu bahwa jika seorang mencoba berlindung kepada hal-hal yang sementara dan duniawi, suatu saat akan hilang, suatu saat akan habis. Daud dengan yakin dan mantap berkata bahwa jiwanya hanya tenang, yaitu jika dia berada bersama-sama dengan Allah. Daud sudah menemukan bahwa tempat terbaik untuk berteduh dan tempat termanis dalam hidupnya adalah ketika dia boleh dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih,
Daud selanjutnya mengakui bahwa Allah memiliki banyak keunggulan, yakni Dia adalah gunung batu, kota benteng, dan bahkan sumber pertolongannya. Daud benar-benar menyadari bahwa tidak ada tempat yang terindah selain bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah akan menciptakan suasana tenang di dalam batin dan pikiran, bahkan di dalam hati kita. Dunia bisa menggoyahkan dan mengguncang tempat kita berpijak. Namun jika kita bersama dengan Allah, maka sekalipun berada di tengah badai dan cobaan, ketenangan akan tetap kita rasakan dari Allah kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap manusia bisa terbentur masalah. Misalnya seminggu yang lalu, saudara-saudara kita di Banjarmasin kebanjiran. Ada gunung meletus, dampak COVID-19 ini yang tidak berakhir. Ekonomi yang dapat memporak-porandakan kehidupan. Tetapi seperti itulah hidup. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah atau persoalan. Sebaliknya, jika kita terus ketakutan dan berpikir negatif, maka seperti itu pula lah hasil akhirnya. Jika kita memilih untuk mau disiksa oleh masalah, maka masalah akan menelan kita dengan segera. Tetapi jika kita memilih untuk menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, Dia sanggup mengulurkan tangan yang tidak pernah kurang panjang untuk melepaskan kita. Tuhan sanggup memberi kita kekuatan, memulihkan kita, menyegarkan kita, memberikan kita ketenangan. Kita ambil contoh seperti Rasul Paulus. Dia juga adalah bukan orang yang tidak punya masalah, tetapi ia menyadari pentingnya untuk berpikir positif. Tentu saja dengan menyadari bahwa ada Tuhan yang berjalan bersamanya dan memberinya kekuatan. Karena itulah ia bisa dengan tenang berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga dalam Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya bahwa kunci hidup tenang adalah seperti yang Daud sampaikan, yaitu hanya dekat dan melekat dengan Allah saja kita tenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, sebagai penyelamat dunia ini, Engkaulah tempat dan tumpuan harapan kami, pelindung bagi kami, dan juga Engkau yang menjaga bangsa kami, bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai, negeri yang berlimpah keragaman suku, bahasa, kebudayaan, dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil, para menteri dan jajarannya, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapa di surga, ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya daripadamulah keselamatan kami. Kami telah berkali-kali dalam goresan sejarah bangsa kami mengalami berbagai situasi sulit,
dan sangat sulit yang tidak dapat teratasi dengan kemampuan manusia. Tetapi atas kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh. Semua karena karunia kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, hari-hari ini kami menyadari, melalui kesulitan ini kami percaya bahwa bangsa Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju, bangsa yang damai. Kami juga berdoa bagi jemaat GKE DKI Jakarta, pendeta, penetua, dan diakon, program pelayanan seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, katekesas CCD, nikah, renungan dan doa malam, kunjungan diakonia, dan lain-lain. Semua boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap orang. Orang tua kami yang memasuki masa usia indah, mereka tetap menjadi panutan dan teladan dalam kesetiaan dan iman. Sehat dan tetap semangat. Kasihanilah para janda, duda, yatim piatu, anak yang terlantar. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah keluarga Kristen, rumah tangga yang sedang dibangun. Sebagai orang tua, berilah roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak dengan kasih dan sayang, sehingga mereka boleh takut akan Engkau. Berkatilah para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, tim musik, multimedia, dan tim produksi ibadah, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan dalam bulan ini. Biarlah diberkati, diberikan hikmat agar melayani dengan ketulusan dan kesungguhan dan tetap setia dan teguh dalam iman. Sehingga boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap orang. Biarlah kami terus dekat kepadamu, dari mulut kami tetap terlantunkan pujian dan syukur. Tetap mengabarkan kabar baik bagi semua orang, bahwa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, bahkan menyelamatkan segala yang diciptakannya. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami yang tidak pernah meninggalkan kami, dan yang tetap bersama dengan semua jemaat kami, baik orang tua, usia indah, muda, dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Biarlah Engkau juga memberkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi hidup kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah mereka yang berulang tahun pada bulan ini, baik berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Biarlah kehidupan mereka boleh menjadi berkat dan membawa sukacita bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersama-sama berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah hidup kami dapat berbuah dan menjadi saluran berkat Tuhan yang senantiasa mengalir untuk menolong sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita berikan,
Kita iringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKI DKI Jakarta. Tetap terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.